Jadi CEO tuh nggak modal ganteng doang cuy ya, harus bisa berbisnis ya. Tuh lihat, 1M ngaku-ngaku CEO. Emang ada CEO yang ngaku 1M ngaku, aduh. Aku menyebut diriku ini CEO 1000 perusahaan. 1000 perusahaan. Biar ada banyak brand masuk. Oh, branding sendiri ya? Pancingan sebenarnya. Pancingan, benar. Dan udah ada yang masuk? Udah banyak, alhamdulillah. Jadi kan pokoknya 1000 perusahaan. Jadi abis ini mau pewangi, mau minuman, mau keripik. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan membahas perkembangan terbaru seputar Ruben Onsu dan Sarwendah yang kembali menjadi sorotan publik. Di saat Sarwendah masih diterpa berbagai polemik dan disebut kehilangan sejumlah kerjasama brand, justru rezeki Ruben Onsu terlihat semakin deras mengalir dari berbagai proyek dan pekerjaan baru. Yang lebih menarik lagi, pengacara Ruben memberi sinyal adanya langkah besar yang akan dilakukan dalam waktu dekat terkait hak asuh anak. Sementara itu, netizen masih terus mengawal kasus ini dan membuat suasana semakin panas dari hari ke hari. Apakah benar rezeki Ruben semakin gacor di tengah badai masalah? Benarkah ada brand yang masih menahan kerjasama dengan Sarwendah sampai situasi meredah? Dan langkah besar apa yang sedang dipersiapkan pihak Ruben minggu depan? Yuk kita tonton videonya. Perusahaanku gitu. Benar. Pokoknya 1000 aja. Berarti Kau nonton aslinya nggak? Minggu depan itu pasti ada satu gerakan yang akan kami lakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mempertahankan hak-hak klien kami, untuk bisa berkumpul bersama dengan anaknya, dan selain itu juga untuk memastikan. Cuman kalau untuk kerugian besar, saya pikir tidak seperti yang disampaikan lah. Ya, masih banyak juga kok yang bekerja sama dengan Sarwendah. Hanya yang sekarang terjadi mungkin semua ada beberapa yang menghold dulu supaya masalah ini beres. Jadi ada juga yang masih berjalan baik, nggak ada masalah. Dia ketawa-ketawa happy dikit loh, orang langsung kayak ih kebucinan. Heh, ini dia orang bekerja berdua juga nggak butuh-butuh banget duit guys. Banyak duitnya si baju batik. Ngerti nggak lo? Gue tuh datang ke sini mau minta kerjaan yang halal. Gue udah nggak mau lagi yang nggak halal deh. Lo emang udah kapok jadi preman? Udah kapok gue. Kerjaan apa di sini? Apa kayak kerjaan lu di sini? Coba lu bilang sama atasan lu bilang. Ya apa lu bisa apa? Gue nggak bisa ngomong ke komandan. Ya apa aja deh, gue mah yang penting halal Wen. Sarwendah di dalam rumah, namun sayangnya nggak ingin memberikan komentarnya. Bang, permisi, Pak Sarwendah ini ada nggak sih bang di dalam bang? Ada ya? Oh baru datang. Ini kita buka dulu dari karya netizen ya. Rizky Tawa, wow, the master of AI sepertinya. Mungkin begini jadinya jika semua damai dan tidak ada masalah. Disclaimer. Video hanya hiburan parodi berdasarkan cerita fiktif yang dibuat dengan bantuan AI. Tidak ada maksud menyinggung kelompok maupun personal tertentu. Tuh udah disclaimer dia ya, jangan dirujak ya. Ceki. Lay. Hari ini kita akan membuat iklan ke kopi kalengan di rumah selebriti. Halo Gio, silakan masuk. Ayo masuk, sudah kami tunggu. Terima kasih. Aku izin bikin konten iklan kopi di sini, boleh kan Ruben? Ya boleh saja, kalau izin begini kan enak. Ini dia cara baru minum kopi, ramah di kantong. Hari ini kita akan kalau gitu POV-nya jadi Anda konten kreator dong. Iya, bukan CEO. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, namanya juga berandai-andai ya. Iya. Cuman komentarnya ada yang bertanya, mungkin rindu ya, kabar keduanya sekarang gimana ya, kok menghilang, nggak live lagi kah? Iya ya, kemana ya? Itu masih bikin Herman gitu ya. Iya. Imut Zima, mobilnya belum izin, cut ulang kata. Oh iya. Aduh. Oh iya. Harusnya izin semuanya ya. Iya. Kak Riza Takwa, keren pisan. Kasih lagi. Yes. Nih terpantau Ruben, rezekinya makin gacor, ngalir sengalir-ngalirnya. Mantap pisan jeki-jeki. Lay. Sekarang ini aku ada di tempat di ayam raksasa viral. Ini adalah tahta tertinggi di fried chicken di Bandung. Ikutin ya. Ngiler sih. Ini kita coba dulu nih yang pertama nih ya. Ini ayam raksasa moza. Gede sih ayamnya asli. sih. Pas nih nonton pagi-pagi Santuy Pipil ngiler nih asli nih.
Ngiler sih. Gila, ngiler banget ngeliat t-shirtnya ya. Mamang yang biasa cuman kumur-kumur pakai air putih pakai es gitu. Pakai es tawar jadi lihatnya wah ngiler banget. Ini nih kalau dipantau-pantau rahasianya tuh kurang lebih kayak begini nih. Nih netizen yang banyak banget mendoakan kayak begini contohnya. Ya Allah lancarkan ko Ruben dan para followersnya rezeki lewat ayam ini. Pengen cobain nanti kalau udah ada di Jakbar tuh. Banyak banget followersnya gitu yang ngedoain juga. Iya. Istilahnya mah jalur langit gitu. Dan gacor-gacor sumpah. Mantap pisan. Kasih lagi. Cus. Wah ini apa nih? Ayu dan Wendy kaget Ruben Onsu datang ke lapor Pak. Wah ceki-ceki. Play. Maaf mas. Ya. Servis sanyonya tadi saya udah cancel. Servis sanyo. Servis sanyo. Siapa ini? Ditulisnya Poppy Sophia. Emang setipe sih. Wendy, gue temen lama lu, Wen. Gaya-gaya lo jadi. Mau jadi apa? Ngomong sama kita, Wen. Iya lu. Lu siapa ya? Iya, gue lupa. Gue temen lamanya dia katanya. Gue suruh pakai jaket kulit yuk, lu lihat yuk. Oke gak gue? Oke. Ya. Papa. Pemain Ruben sumpah. Kata Kenzi kali ini. Ya mana? Ayo kita ke sana. Kemana? Syuting Trans 7 kan? Salah TV saya. Salah TV. Oh iya. Brownies. Ya udah nggak? Gue datang nggak kesini? Gue tanya. Datang nggak gue? Happy weekend ya manis. Gila. Lu ngapain kemarin? Iya tiba-tiba nongol. Gue disuruh jadi preman yuk. Terus? Gue bilang gak ada peran lain, gak ada cuma itu doang. Yaudah lah gue butuh duit, gue datang aja kayaknya. Jadi ini teman preman lu zaman dulu. Namanya preman tuh biasanya ada pembagian tugas. Ada yang ngamen, ada yang jaga lahan, ada yang malak. Ini dulu bagiannya apa? Wardrobe. Yang atur. Gila. Outfit kita tiap hari kan beda. Kalau jagain lahan situ beda. Kesini beda. Udah gue bilang kan, kalau gue preman masih dihina sama dia. Orang mah lempar gini gitu loh. Gue tuh datang ke sini mau minta kerjaan yang halal. Gue udah gak mau lagi yang gak halal deh. Lu emang udah kapok jadi preman? Udah kapok gue. Kerjaan apa di sini? Apa kayak kerjaan lu di sini? Coba lu bilang sama atasan lu bilang. Ya apa lu bisa apa? Gua nggak bisa ngomong ke komandan. Ya apa aja deh, gue mah yang penting halal, Wen. Tapi nggak ada yang mau pan nerima preman mah Udah gini aja, ntar kita kenalin dah ke komandan kita dah. Iya benar. Tapi lu tiba-tiba WA dulu kak. Terus kata dia sekarang udah insaf. Alhamdulillah. Mau ngapain dia? Serah dah, make up juga nggak apa-apa. Mana bisa preman make up? Lu bisa lihat trennya nggak? Lu bisa lihat trennya nggak? Gue di atas udah nunggu sampai kedinginan. Lu lihat sampai sini gue orang make up lagi. Iya, ini kan surprise ya. Biasanya kalau nggak briefing tuh pas ngangong ini mainnya kemana nih arahnya nih? Ya kelas kakap semua lapor Pak. Iya. Gila Ruben pemain loh, dicemplungin langsung pecah loh sumpah. Komentarnya pada happy ini. Wah makin banyak job nih Ruben. Kapan nih tayangnya? Waduh belum tahu, harus cari info ya. Happy weekend ya manis. Iya. Jadi ngumpul geng brownies ya. Alhamdulillah Ruben bersinar lagi, bahkan lebih dari sebelum-sebelumnya tuh. Edan nggak tuh? Kasih lagi. Yes. Kalau Endah kabarnya nih ternyata pihak pengacaranya tidak mundur ya. Nih muncul lagi soalnya fresh banget nih. Lama diam pihak Sarwenda akhirnya buka suara hari ini. Ceki. Play. Harga buat Sarwenda cuma satu, yaitu anak-anaknya. Jadi kerugian apapun, material tidak ada artinya itu buat dia. Ya, tetapi apakah nilainya berapa? Saya pikir itu hoax lah ya, 20 miliar tidak seperti itu. Iyalah. Ya karena nggak mungkin lah berapa hari 20 miliar kekumpul, pasti hoax dong. Iya. Kata gampang banget nyari duit 20 M tuh. klien kami ini jujur tidak menghitung-hitung hal-hal seperti itu. Yang penting satu yang dia paling sayang yaitu anak-anak. Ya, karena bayangin nih kawan-kawan, pada saat kita rapat penting aja ya, itu tidak bisa lagi dia tolak yang namanya anaknya nelfon, pasti diangkat sepenting apapun. Jadi itulah harta yang paling berharga buat
Sarwenda, ya kan, bagaimana membuat anaknya tersenyum setiap hari, membahagiakan anaknya setiap hari. Jadi kalau dibilang ada informasi bahwa berapa ruginya, kerugian terhadap ini, saya pikir nggak ada lah ya, karena buat Sarwenda kerugian yang paling besar adalah itu. Tapi kalau harta itu bisa dicari lagi. Cuman kalau untuk kerugian besar, saya pikir tidak seperti yang disampaikan lah. Ya masih banyak juga kok yang bekerja sama dengan Sarwenda. Hanya yang sekarang terjadi mungkin semua ada beberapa yang menghold dulu supaya masalah ini beres. Jadi ada juga yang masih berjalan baik, nggak ada masalah. Oke. Nggak masalah kalau menurutnya kehilangan beberapa pemasukan itu nggak terlalu berarti gitu, ya nggak masalah. Cuman tadi ada poin yang menurut Mamang bahaya nih yang di sini nih. Ada beberapa yang menghold dulu supaya masalah ini beres. Jadi ada juga yang masih berjalan baik, nggak ada masalah. Ada beberapa brand yang nge-hold dulu gitu sampai masalah ini beres. Biasanya begitu. Iya. Cuman masalahnya sama netizen dikasih beres nggak, itu pertanyaannya, ya kan? Iya. Banyak sih brand misalnya lagi sponsorin ke si A-nya lagi ada problem, ya udah di hold dulu gitu. Sampai beres, begitu beres lanjut lagi, begitu udah tenang. Iya. Nah, pertanyaannya ya itu. Setahu ini setahu Mamang udah 2 minggu lebih nggak dikasih turun sama netizen. Gila nggak tuh, 2 minggu loh. Biasa seminggu udah beres, 2 minggu masih dijaga sama netizen. Tolonglah, apalagi ini ngasih tahu masih ada brand yang yang nunggu. Iya, masih hold katanya kan. Diuber sama netizen lu. Aduh, ampun. Kasih lagi. Cus. Nih, update dari tim selebrita ya, official magazine Trans 7 cegi-cegi. Play. Pemberitaan sejak kasus ini memanas, Sarwenda emang terlihat menghilang. Padahal dulu selalu merespon semua statement Ruben loh. Tapi setelah membuat video permintaan maaf, Sarwenda belum aktif lagi di sosmednya. 2 minggu loh. Nah, buat memastikan keberadaan Sarwenda, tim Selebrita Pagi berusaha melakukan penelusuran ke rumahnya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Meski ada karyawan Sarwenda di dalam rumah, namun sayangnya nggak ingin memberikan komentarnya. Bang, permisi. Pak Sarwenda ini ada nggak sih bang di dalam bang? Ada ya? Oh baru datang. Di waktu berbeda, tim juga kembali melakukan penelusuran. Tapi terlihat nggak ada aktivitas di rumah Sarwenda. Sampai datengin tim loh. Terpantau masih ya belum mau menemui media ya. Iya. Masih dokem di rumah gitu ya. Yang akhirnya mungkin netizen jadi makin overthinking nih. Berapa banyak nih kerugian yang harus ditelan gitu ibaratnya ya. Sehari nggak live aja hilang berapa, seminggu ditambah sekarang 2 minggu nggak live gitu ya. Waduh, netizen bener-bener ganas sumpah. Tapi kan tadi kata pengacaranya ini Mang, katanya ya nggak terlalu mikirin dulu, yang penting anak-anaknya gitu kan. Kepikiran sih pasti. Kepikiran pasti. Pasti ya, nggak kepikiran juga. Iya pasti kepikiran ya, tolonglah. Kan indis ekonomi gitu. Iya pasti kepikiran lah. Komentarnya dari Elsa Cahyani. Live-nya juga menghilang padahal mau silaturahmi katanya. Enggak, lu sehat mau ngirim-ngirim pantun-pantun kasar kan kamu. Kamu ketahuan kamu ya. Sonandores. Makanya kalau sudah sukses harus banyak bersedekah biar Tuhan nggak marah katanya. Oh, jadi relate sama postingan Ruben yang ini meluncur. Cus. Nih, Ruben ngeposting sekolah TK gratis yang dia diriin gitu di desa Cicareuh, Sampalan, Cipetir, Cikidang, Kabupaten Sukabumi gitu. Nih, lagi perpisahan sama kenaikan kelas. Ini teh TK gratis bikinan Ruben. Dalam bentuk sedekahnya mungkin kan mendirikan. Kan harus ada biaya maintenance gitu. Dari Ruben nih gratis gitu. Tuh, ini kayaknya salah satu rahasia rezekinya masih ngalir sampai sekarang gitu ya. Jangankan bayar sekolah anak, bangun TK gratis dan masjid pun beliau ikhlas. Jadi stop yang ngomong beliau pelit. Aduh, yang tahu, jauh dari pelit, jauh dia mah jauh banget dari pelit. Royal banget tuh. Dari Micach 01 sikat. Cici Talia dan adik Tania, lihatlah ayah Ruben hebat sekali. Bangga sekali kalian memiliki ayah seperti Kak Ruben. Sehat-sehat Kak Ruben. Nih
salah satu rahasia rezekinya ngalir terus nih. Enggak, jadi enggak diem di rumah susah diwawancara, enggak Ruben. Ya maksudnya kan kalau aduh istirahat dulu aku gitu. Enggak mau diwawancara gitu. Enggak gitu. Kasih lagi. Cus. Ini apa nih? Ceki. Play. Rutinitas full lagi, nganterin anak masak, nge-live lagi, nyari duit ini lagi, bikin video ini lagi. Lu cobain sehari aja gantiin jadi Sarwenda, lu mati gua rasa. Dia juga single mom guys ya. Oke. Mau dia bekerja sama siapa kek, mau dia mau ngapain kek, ya urusan dia. Yang penting dia happy. Ngapain kita ngebingungin kerjaan orang. Dia ketawa-ketawa happy dikit lo orang langsung kayak ih kebucinan. Heh, ini dia orang bekerja berdua juga nggak butuh-butuh banget duit guys. Banyak duitnya si baju batik. Ngerti nggak lo? Pantes. Tadi kata pengacara tidak terlalu berpengaruh gitu karena harta yang paling berharga adalah keluarganya gitu Anaknya. kan. Anaknya harta yang ternyata kaya tuh yang batik tuh. Pakai baju batik. Iya, salah semua netizen tuh. Wah. Lu kira nih balet kalau tanding ke luar negeri segala macam nggak butuh duit? Segala macam semua butuh duit guys ya. Bisa ngebayarin ini, bisa ngebayarin itu. Les-lesnya, wow, sekolahnya lu pada tahu tuh di Seci. Lu tahu lu ketik aja tuh Seci School loh. Dia punya fee-nya setiap 3 bulan sekali tuh berapa harganya? Jadi Ruben nggak bayarin sekolah ya cuy ya? Waduh, kan lu tanya aja dah. Mana nih, ayo nih kita timnya. Nih sekarang gue yang berkicot nih ngebela keluarga gue mau Berkicau ya. Berkicot mah ini Gary, siput. Siput berkicot. Berkicot mah siput, Gary SpongeBob. Berkicau ya. Sampai salfok mamang berkicot. Siput itu ya. Coba tolonglah. Mana nih, ayo nih kita timnya. Nih sekarang gue yang berkicot nih ngebela keluarga gue mau ponakan gue nih. Ayo nih dari siapa yang dia sini. Tahu ya, yang tahu aja ya, YTT ya. Iya nggak tahu juga. Oh jadi menurut Ci Wendy, Ruben nggak pernah bayarin sekolah gitu? Udah jangan kompor kayak gitu Ci, turunin lagi ya. Enggak apa-apa, bukan kompor itu nggak apa-apa. Aku tuh manusia yang suka banget jawabin pertanyaan. Maaf, rutinitas full lagi nganter. Oke, nggak masalah. Cuman yang aku bingung tadi, Mang. Iya. Tadi kan dibilangnya kayak nggak butuh duit. Iya, pertama kayak kayak tahu banget gitu kehidupan Mbak Endah gitu kan ya. Iya. Tapi pas waktu Koko Hirochi mau tanya gitu kan masalah jadi nggak biayain gitu kan. Langsung wah nggak tahu dah gitu, jadi kayak tanya aja sendiri. Jadi tahu apa enggak gitu. Kalau mau ngasih info jangan setengah-setengah. Semenit pertama state-nya kuat banget sebagai tidak butuh duit itu. Tapi semenit kedua state-nya yang kayak lu ini butuh uang gitu. Jadi ya mungkin argumennya terlalu kontradiksi. Jadi bisa dikonter sama argumennya sendiri. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya orang berargumen mah berpendapat bebas gitu. Sah-sah aja, mantap, pokoknya mah keren. Tapi ingat satu people, yang batik kaya raya. Kasih lagi. Cus. Ini apa Indra Jegel? Indra Jegel ngaku CEO 1000 perusahaan. Kenapa jadi pada ngaku ini Jeki? Play. Nah kalau kamu pura-pura jadi CEO itu apa itu? Oh itu ini doang, main-mainan. Kan dulu rame kan CEO Dracin. Aku menyebut diriku ini CEO 1000 perusahaan. 1000 perusahaan. Biar ada banyak brand masuk. Oh branding sendiri ya? Pancingan sebenarnya? Pancingan bener. Dan udah ada yang masuk? Udah banyak, alhamdulillah. Banyak yang goblok ya? Jadi kan pokoknya 1000 perusahaan. Jadi abis ini mau pewangi, mau minuman, mau keripik, perusahaanku gitu. Bener. Pokoknya 1000 aja. Berarti nonton aslinya nggak? Berarti itu bukan CEO dong. Nyeles. Ya. Nyeles berarti kan. Parfum masuk sini gue salesin gitu kan. Ini gue nyeles berarti. Itu kalau jegel. Kalau yang lainnya kita nggak tahu. Cuman ini jegel cerita. Dia pernah nge-branding CEO 1000 perusahaan. Buat apa? Buat narik brand itu. Biar apa? Biar dia jualin. Iya. Gitu. Dan ternyata berhasil. Kalau yang di luar jegel nggak kita tahu. kurang tahu gitu. Santai people aja analisa sendiri. Cuma 1000. Ada yang lebih beribu-ribu tuh. Tolong kasih lagi. Cus.
Apa nih? Dikabarkan alami kerugian 20M, Sarwenda drop makin kena mental. Enggak, kata pengacaranya nggak terlalu berpengaruh kan tadi. Uang bisa tinggal cari lagi gitu. Iya. Brand juga nunggu, udah ngantri gitu, nunggu masalahnya kelar gitu kan. Kata pengacaranya. Ini kalau kata mantan manajernya nih. Dan yang paling berat sih kalau udah netizen udah bilang boykot. Nah, itu dia yang jadi masalah tuh. Kan? Boykot itu juga dibaca oleh para produksi, produsen, brand, perusahaan-perusahaan. Jadi ya itu yang jadi impactnya kayak gitu. Nah, aku sedih sih ngeliat Wenda kayak gini ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan dia. Kalau sampai dia nggak bisa kerja lagi ya, live dan bisnisnya nggak jalan ya kasihan bagaimanapun. Ya, kalau Mamang kan ini berbeda nih, statement dari pengacara, statement dari mantan manajer berbeda nih. Iya. Kalau Mamang lebih percaya kalau untuk kasus brand jualan dunia entertain ya ke mantan manajer, karena memang Mas Nanda kan seputarnya di situ. Iya. Dia tahu kalau netizen udah ngecap boykot, itu brand nggak mau. Iya, Brand nggak mau datang karena tujuan brand beriklan biar apa? Biar dibeli. Benar. Kalau artis lu diboykot, gimana mau dibeli? Itu Iya. artis lu tampil aja diboykot gitu. Gitu. Brand nggak mau ambil resiko juga ya Mang ya. Jadi nih komentar. Dia pas live aku check out 20 pieces. Sampai sini aku retur. Wah. Kacau loh. Itu rugi sih. Wah, file transaksi loh sumpah. Ini apa nih dari Lavia Moy, ceki-ceki. Play. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada netizen Indonesia. Jujur salut banget. Kalau soal kayak gini-gini tuh cepet banget emang netizen ngumpulin satu persatu bukti yang mungkin kita banyak yang kelewat ya say. Pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari kasusnya Sarwenda ini? Kalau memang mau support produk, sesekali beli juga nggak apa-apa. Dari afiliator kecil aja tapi ya. Jangan dari afiliator besar. Karena banyak sekali dari mereka afiliator kecil yang memang benar-benar berjuang dari nol. Menjual skill, effort banget gitu loh Beb. Tiap hari bikin konten, nge-live, berharap ada orang yang check out. Jangan check out di afiliator besar. Apalagi afiliator yang suka jual-jual drama. Dari kejadian ini, semoga jadi pelajaran juga ya buat kita semua. Karena yang sering menghancurkan seorang itu bukan karena musuh dari luar loh. Tapi rasa paling benar, rasa paling hebat, dan kesombongan yang tumbuh pelan-pelan di dalam diri kita sendiri. Hanya karena kalimat ini saya, gua gak butuh 200 juta. Iya sih. Saat seseorang mulai merasa tidak membutuhkan orang lain, mulai meremehkan orang yang dulu pernah membantunya, disitulah biasanya kehidupan mulai memberikan dia pengingat. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya, say. Kita semuanya sama kok derajatnya. Rezeki bisa naik, jabatan bisa naik, popularitas juga gampang diraihnya. Tapi kalau kerendahan hati itu hilang ketika hidup kita mulai meningkat, semuanya bisa turun jauh lebih cepat daripada proses naiknya. Waduh. Makanya pentingnya bersyukur di setiap kondisi dan jangan lupa menghargai orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kesuksesan membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Dari sini juga publik bisa menilai ya say, yang bisa bikin karirnya Koruben panjang, bertahan, masih eksis, banyak job sampai detik ini. Bukan cuma prestasi ataupun relasi dia, tapi akhlak dan juga sikap. Dan kehidupan akan selalu mengingatkan kalau kerendahan hati itu membawa sumber ketenangan dalam hidup kita. Sedangkan kesombongan adalah awal dari kehancuran diri sendiri. Dalam banget, dalam. Jadi ibaratin kayak nanam pohon ya itu. Pelan-pelan udah tinggi, udah di atas petantang petenteng. Congkak tak kabur. Sama netizen ditebang udah bubar dunia persilatan. Ini kena banget ya. Bener banget, netizen gampang banget bikin gerakan ya. Ya udah kita tetap beli brandnya gitu kan. Tapi gue maunya lewat afiliator kecil gitu. Wah, selesai sih itu asli. Bener-bener netizen tuh kalau menurut Mamang tukang keran. Buka tutup pintu rezeki orang tuh gampang banget netizen tuh sumpah. Keren. Kasih lagi. Cus. Ini apa? Ceki-ceki. Play. Jadi CEO tuh nggak modal ganteng doang cuy ya, harus bisa berbisnis ya. Tuh lihat, 1M ngaku-ngaku CEO. Emang ada CEO yang ngaku-ngaku 1M ngaku. Aduh. Susah. Nyerah Bang Winda, kelas kayak kelas ya. Tapi emang kelasnya beda nih, lihat 200 juta jualan di Live X. Windah nih udah ngapain? Udah nge-spend 10 miliar buat festival dan rugi.
Makanya tadi bilang 1M Iya. ngaku CEO katanya. Dia nge-spend 10M rugi itu enggak ngaku CEO. Kelas. Kasih lagi. Cus. Ini apa dari Cunanyam. Cunanyam ya, Cunanyam. Captionnya makan makanan Korea. Wow, ceki. Play. Coba ya. Contohnya tuh kita kan ngerti. Nah, nggak usah itu kayaknya yang kita pilih dagingnya di depan. Nggak sih, gue makannya. Begitu. Iya. Oh. Keren. Coba ya. Oke. Ya kenapa? Iya. Bahan doang. Oke. Iya. Maksudnya apa nih video? Coba ke komentar ya. Kenapa selalu salfok cara makannya ya kayak gimana gitu. Kayak gimana nih? Kita masih belum dapat Gimana pencerahan nih, masih tuh? bingung nih. Yuni, tebak ayo pakai uang siapa? Nafkah. Ya pakai uang dia lah. Oke, emang nggak punya duit di bang. Ini berapaan sih makan begini sih? Nggak tahu. 100.000 nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Ya tapi masa nggak punya duit buat makan? Suka negatif thinking ya. Jadi curigaan nih sekarang nih. Iya, kayak warteg Korea kali ya, modelannya kayak warteg tapi Korea kali gitu kali ya. Enggak dong, Oh, Mang. enggak ya, beda ya. Enggak dong. Mama nggak paham ya. Wah, ini kalau kata netizen yang biayain makannya sederhana cegi-cegi. Play. Sampai kita capek dengan kata semangat ya. Semangat. Makannya pakai ciki loh. Iya, simpel ya mah. Di bawah yang Ganti kerupuk. Iya. Terong balado. Oh ini ya Mang ya. Bengongnya tuh kayak ada yang dipikirin gitu. Iya. Nih komentar, dia banyak duit aja makannya pakai ciki taro juga sama kayak kita kan emang nikmat banget ya. Iya, kenikmatan tuh gimana ya, susah diungkapkan. Gue suka sedih lihat muka Ruben, sumpah pengen nangis gitu liatnya ya. Nggak apa-apa, tapi seenggaknya dia capek dalam keadaan banyak duit gitu ya. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ada yang nyinyir nih, serahin login drama ya capek lah katanya ya. Capek banget pasti mikirin properti dipakai CEO BH nggak izin. Syur. Aduh. Keren sumpah. Tolonglah. Wah ini sih bisa lama loh nih kasusnya nih. Kayaknya dikawal sampai beres sama netizen ya. Karena di sini fix minggu depan Ruben Onsu maju gugat hak asuh anaknya. Wah. Cek. Play. Minggu depan itu pasti ada satu gerakan yang akan kami lakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mempertahankan hak-hak klien kami, untuk bisa berkumpul bersama dengan anaknya, dan selain itu juga untuk memastikan anak-anaknya ini ada di lingkungan yang aman dan di lingkungan yang dapat dipercaya untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa anaknya. Tunggu aja Mas. Pengakuannya Onyo yang kemarin itu soal adanya dugaan hasutan dan lain-lain itu mungkin dijadikan bukti untuk gugatan itu atau seperti apa Bang? Bisa jadi Mbak, bisa jadi. Semua hal yang kami rasa itu adalah fakta dan bukti yang bisa memperkuat gugatan kami pasti akan kami gunakan. Dalam minggu depan itu pasti ada satu gerakan yang Onyo sih menurut Mamang apa ya? Kalau di kasus pidana tuh saksi kunci. Iya. Kunci. Kayaknya materi-materi dari Onyo nanti jadi apa namanya bukti fakta yang bisa menguatkan gugatan ini gitu ya. Minggu depan ya. Tunggu berarti ya. Semoga terkabul niat baik Ruben. Amin. Tuh, semoga dimudahkan dan semoga Allah membukakan jalan apa yang menjadi hak Ruben gitu. Ya udah lah, sebentar Mas segini dulu, next apa nanti kita gas sekarang ke Super Thanks. Lucur. Cus. Yung. Yes. Dari kemarin Super Thanks ada 3. Sikat dulu kali. Yang pertama dari Kakak Saninata. Kalau benar si Gigo punya jam mewah begitu banyak, tentunya dia punya Alphard sendiri dong. Ya. Masa sih numpang apa tuh? Numpang Staria punya Thalia. Malu atuh. Tapi seneng deh. Tadi Bang Minola bilang bahwa Ruben sudah memberi instruksi untuk mengurus masalah hak asuh. Semoga beneran dan lancar dan secepat katanya. Iya. Nextnya Ratula. Kayaknya hebohnya CEO bisa ngalahin berita MBG. Emang iya MBG kayaknya ketutup semua sama CEO. Emang ini sih terlalu banyak mind blowing dan plot twist di CEO ini ya. Lastnya Joko Dolphin. Terima kasih. Sama-sama.
Teman-teman, setelah mengikuti seluruh perkembangan yang dibahas dalam video ini, jujur saja saya pribadi melihat bahwa situasi yang sedang dialami Ruben Onsu dan Sarwendah saat ini merupakan salah satu contoh bagaimana kehidupan publik figur bisa berubah sangat cepat dalam waktu singkat. Kalau saya melihat dari sudut pandang pribadi, ada satu hal yang cukup menarik perhatian saya. Di tengah berbagai pemberitaan, komentar netizen, spekulasi, hingga perdebatan yang muncul setiap hari, Ruben terlihat memilih tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Mulai dari pekerjaan di televisi, kegiatan bisnis, aktivitas sosial, sampai berbagai konten yang terus berjalan. Setidaknya, dari apa yang terlihat di publik, ia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti berkarya atau menghilang dari dunia hiburan. Menurut saya, ini adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Ketika seseorang sedang menghadapi tekanan, apalagi tekanan yang datang dari berbagai arah secara bersamaan, biasanya fokus kerja akan terganggu. Banyak orang mungkin memilih berdiam diri, mengurangi aktivitas, atau menjauh dari sorotan. Namun Ruben justru terlihat tetap aktif. Tentu saja kita tidak tahu apa yang sebenarnya dirasakan di balik layar, tetapi dari sisi yang bisa dilihat publik, ia tampak berusaha terus bergerak maju. Di sisi lain, saya juga melihat bahwa posisi Sarwendah saat ini tidak bisa dibilang mudah. Terlepas dari siapa yang benar atau siapa yang salah dalam berbagai tudingan yang beredar, tekanan dari media sosial memang sangat besar, bahkan terkadang lebih besar daripada masalah itu sendiri. Ketika sebuah isu sudah menjadi konsumsi publik dan dibahas terus-menerus selama berminggu-minggu, dampaknya bisa meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan dan bisnis. Saya pribadi berpendapat bahwa dunia media sosial saat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dukungan bisa datang dengan sangat cepat, tetapi kritik juga bisa datang dengan kecepatan yang sama. Karena itu, saya selalu berpikir bahwa menjadi figur publik di era sekarang jauh lebih berat dibandingkan beberapa tahun lalu. Satu ucapan, satu tindakan, atau satu keputusan bisa menjadi bahan pembicaraan jutaan orang dalam waktu yang sangat singkat. Hal lain yang menurut saya menarik adalah bagaimana netizen tampaknya masih terus mengikuti perkembangan kasus ini tanpa henti. Biasanya sebuah isu hiburan akan mereda setelah beberapa hari atau paling lama 1 minggu. Namun untuk kasus ini, pembahasannya masih terus berlanjut. Setiap ada perkembangan baru, komentar baru, atau pernyataan baru langsung menjadi bahan diskusi kembali. Menurut saya, inilah yang membuat banyak pihak menjadi sangat berhati-hati. Bukan hanya para tokoh yang terlibat, tetapi juga pihak-pihak lain yang memiliki hubungan kerjasama dengan mereka. Dalam dunia bisnis, citra memang memiliki pengaruh yang sangat besar. Karena itu saya bisa memahami jika ada perusahaan yang memilih menunggu situasi lebih tenang sebelum mengambil keputusan lanjutan. Namun demikian, saya juga merasa bahwa publik sebaiknya tetap memberikan ruang bagi semua pihak untuk menjalani proses yang ada. Karena pada akhirnya, kita sebagai penonton hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Banyak hal yang mungkin terjadi di balik layar dan tidak diketahui masyarakat luas. Tentang kabar bahwa Ruben disebut semakin banyak mendapatkan pekerjaan dan rezekinya semakin lancar, saya pribadi melihatnya sebagai sesuatu yang positif. Bagaimanapun juga, setiap orang tentu berhak untuk terus bekerja, mencari nafkah, dan menjalankan aktivitasnya. Jika memang ada peluang yang datang dan hasil kerja keras yang membuahkan hasil, itu tentu merupakan hal yang wajar. Saya juga cukup tertarik dengan banyaknya komentar yang mengaitkan hal tersebut dengan berbagai kegiatan sosial yang pernah dilakukan Ruben selama ini. Ada yang menyebut soal sekolah gratis, ada yang membahas kegiatan amal, ada pula yang menghubungkannya dengan sikapnya kepada orang-orang di sekitarnya. Tentu setiap orang memiliki pandangan masing-masing. Kalau saya pribadi, saya selalu percaya bahwa reputasi tidak dibangun dalam satu hari. Reputasi biasanya terbentuk dari perjalanan panjang selama bertahun-tahun. Karena itu ketika seseorang mendapatkan dukungan dari banyak orang, biasanya ada alasan yang mendasarinya. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang mendapatkan kritik, pasti ada faktor-faktor yang membuat publik memiliki penilaian tertentu. Mengenai rencana langkah hukum yang disebut akan dilakukan dalam waktu dekat terkait hak asuh anak, menurut saya ini bisa menjadi babak baru yang cukup penting dalam perjalanan kasus ini. Apalagi jika memang nantinya ada proses hukum yang berjalan lebih jauh.
tentu publik akan kembali memberikan perhatian besar terhadap perkembangan tersebut. Namun yang paling saya harapkan adalah bagaimana semua pihak tetap menempatkan kepentingan anak-anak sebagai prioritas utama. Karena di tengah segala polemik, perdebatan, dan pemberitaan yang terjadi, anak-anak seharusnya tetap mendapatkan lingkungan yang nyaman untuk tumbuh dan berkembang. Saya rasa hampir semua orang bisa sepakat mengenai hal ini. Secara keseluruhan, kesan yang saya dapat setelah mengikuti isi video ini adalah bahwa cerita Ruben Onsu dan Sarwendah masih jauh dari kata selesai. Justru sepertinya masih akan ada banyak perkembangan baru yang muncul dalam waktu dekat, terutama dengan adanya sinyal langkah hukum berikutnya, serta masih tingginya perhatian publik terhadap kasus ini. Karena itu, saya pribadi memilih untuk terus mengikuti perkembangannya sambil menunggu fakta-fakta baru yang benar-benar bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Saya tidak ingin terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial. Menurut saya, sikap yang paling bijak adalah mendengarkan berbagai pihak, melihat perkembangan yang ada, lalu menilai secara lebih tenang. Bagaimanapun juga, kehidupan seseorang tidak pernah sesederhana komentar-komentar yang muncul di internet. Ada banyak aspek yang tidak terlihat, banyak perjuangan yang tidak diketahui publik, dan banyak cerita yang mungkin tidak pernah sampai ke hadapan kamera. Kita lihat saja bagaimana kelanjutan cerita ini dalam beberapa hari dan minggu ke depan. Apakah langkah hukum yang disiapkan benar-benar akan membawa perubahan besar? Apakah situasi yang sedang dihadapi Sarwendah akan segera mereda? Dan apakah Ruben akan terus mendapatkan berbagai peluang baru seperti yang ramai dibicarakan saat ini? Yang jelas, saya pribadi merasa bahwa cerita ini masih menyimpan banyak babak yang belum terbuka. Dan seperti biasa, kita akan mengikuti setiap perkembangannya bersama-sama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga sopan santun dan menghargai perbedaan pandangan. Sampai jumpa di video berikutnya.